Nah, baik, aku buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita pertemuan kedua gitu ya, pertemuan kedua PK dan apa lupa namanya. Ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Baik? Gimana? Apalagi menjelang puasa gitu kan. Harus sehat. Oh, jempol tuh sehat kan berarti? Ya, sehat. Harusnya. Oke deh, alhamdulillah mungkin kalau teman-teman pada sehat gitu ya. Kalau kalau teman-teman yang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan, diberikan semangat terus untuk belajar gitu, ya. Apalagi sekarang lagi puasa, jadi teman-teman harus semakin semangat untuk belajar. Oke deh, mungkin sebelum aku mulai pada kegiatan hari ini, pada pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berkah badan kita masing-masing, berdoa hari silakan. Doa disebutkan. Oke deh, mungkin aku juga udah ngirim gitu ya tentang soal-soalnya di grup itu ada soal-soalnya. Nanti mungkin kita bahas bareng-bareng aja. Jadi misal teman-teman udah ada apa ya? Udah ada jawaban atau mungkin teman-teman mau pas kayak nggak tahu kayak ini oh ya boleh banget gitu ya di chat atau mungkin langsung angkat tangan nanti aku bisa biar gak nabrak. Aku izin share ya buat pembahasan kali ini. Mana ya gimana? Share screen. Salah nyoba ya. Ini ujung ini dia. Ding. Halo ding guys, like guys. Salah. Salah guys. Oke deh. Ini kita bahas soal tentang masih ini tentang PK dulu ya. PK tuh materinya banyak, babnya banyak. Jadi kita bahas PK dulu. Ya PK pengetahuan pengetahuan kuantitatif tentang himpunan. Himpunan tuh apa sih teman-teman? What is himpunan? Himpunan mana ya? Himpunan itu adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas gitu ya. Jadi semisalnya ada suatu benda, misalnya ada suatu hal didefinisikan tapi nggak jelas gitu. Itu namanya bukan himpunan karena kurang jelas. Aku contohin aja mungkin ya. Misalnya nih, kumpulan nama-nama PTN. Tapi bukan himpunan tuh kumpulan gedung-gedung PTN yang indah karena definisi indah itu bagi orang beda-beda gitu. Itu subjektif. Tapi yang objektif itu kumpulan nama-nama PTN. PTN kan udah pasti gitu ya. Kayak misalnya Fakultas Kedokteran, PTN, sorry. PTN itu kayak misalnya UPI, Unpad, ITB. Tapi misalnya gedung-gedung PTN yang indah tuh bisa jadi FMIPA lebih indah. FMIPA. Bisa jadi ITB itu bagi dia indah gitu. Bagi dia itu hal yang diimpikan. Tapi misalnya UPI itu kurang bagi dia. Tapi bagi orang lain sebagian ada yang bagus. Jadi kayak itu bukan hal yang nggak bisa didefinisikan dengan jelas gitu. Karena definisi indah tuh masing-masing orang mempunyai definisinya sendiri-sendiri. Kayak misalnya kumpulan orang-orang ganteng kan beda-beda gitu. Bagi orang lain mungkin sebagian orang ini orang ganteng tapi bagi orang lain itu enggak. Jadi kayak itu definisikannya kurang jelas dan hal tersebut adalah subjektif gitu. Jadi nggak bisa didefinisikan orang-orang ganteng siapa aja. Jadi hal tersebut bukan himpunan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke deh, selanjutnya kita bahas hmm, bahas ide tentang ini yang ada di SNBT, TBK di 2019. Biasanya sih soal-soalnya diambil dari tahun-tahun lalu sebelumnya gitu ya. Ternyata 2019 gitu. Oke, mungkin kita bahas yang nomor satu. Teman-teman udah pada belajar himpunan kan di SMA-nya? Oh, belum? Oh, udah boleh, Chat. Udah, belum. Ini santai aja ya belajarnya. Kalau belajar kayak kaki, apa emang bawaan apa yang kaki? Jadi kita belajar santai aja, kalau teman-teman komen nanti aku bacain.
Yang nomor satu pertanyaannya itu, aku baca yang di daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oh, daerah yang diarsir itu apa gitu? Misalnya itu kan A, B, C. Kita coba gambar dulu. Gambar A, aku jelek amat. Ini A, ini B. Itu nggak sih? Oh, salah. Maaf, maaf, maaf. Jadi gini guys. Nah, gini. Pas. Itu mah calling. Kopi dulu, kopi. Paste. Sing. Ini. Sip. Nah, yang di akhir itu kan di bagian kita namain dulu kotak-kotak. Ini A, ini B, ini C. Nah, sebenarnya itu daerah yang di akhir menyatakan yang di akhir itu kan berarti ini ya. Aku gimana nggak jelas. Nah, itu kan ya, saya kan C. Nah, sudah. Nah, selanjutnya dia nanya tuh daerah mana sih yang merupakan di arsir gitu. Kita ngeliat dari ini dulu ya, dari ini, dari si ini nih, A sama B-nya. Kita perhatiin A sama B-nya. A sama B itu kan eh, ada sebagian A. Jadi gambar gini kalau A sama B. Ini misalnya, eh, mau kepencet sih. Nah, A sama B itu kan gini nih. Nah, itu nanti tuh yang di atas ini, yang di atas ini nih. Nah, dia tuh nanti gabungnya sama C, soalnya C itu kan gabung sama sini. Jadi tuh si A sama B itu hubungannya tuh A dikurang B. Kalau A dikurang B itu tuh kayak misalnya, apa ya, misalnya kasih contohnya gimana ya. Jadi himpunan di himpunan di A, tapi dia dikurang sama B. Ini kan, yang ini kan masih termasuk ke B nih. Jadi himpunan A doang nih. Misalnya ada 2, 3, 7. Di sini ada 7, 8, 9. Nah, 7-nya itu masuk ke sini. Kan 7 kan beririsan. 2, 3, 7, 7, 8, 9. 7 beririsan. Jadi 2, 3, 7 dikurang 7, 8, 9. 8, 9-nya kan termasuk nih. Ini 8, 9 sana. Nah, ini kan termasuk. Jadi 7-nya juga ngikut ke B karena dikurang gitu. Jadi himpunan di A yang nggak ada, sorry, himpunan di A yang ada di B tapi dikurangin gitu, bilangin. Apa ya sebutannya? Jadi nggak termasuk. Jadi kita bisa menuliskan AB itu kayak gini. Terus yang C-nya itu dia tuh bisa hitungannya B kurang C sih. Tapi jadi nggak nyambung. B sama C itu kan berakhir semua ya. Kita lihat C-nya. Itu kan tipenya diarsir semua tuh. Itu diarsir semua. Nah, jadi uh, ini dua kalau digabungin jadinya nanti uh, A dikurang B. Aduh, B-nya kurang tuh. Nah, dikurang B. Wih, B-nya gede banget.
Terus ini tuh yang gimana caranya A, B gabung nempel. Jadi A dikurang B, tapi nggak dikurang. Bukan dikurang C, tapi digabung. Gabungan. Irisan gabungan, Bu. Nah, gabungan C. Kenapa gabungan? Soalnya kalau A dikurang B kan berarti si A-nya. Tapi nanti dikurang C, berarti dia tuh nanti yang ininya nggak coret. Kalau misalnya dikurang, yang misalnya A dikurang B kan, nanti ini hilang. Tapi di sini ada, jadi termasuknya gabungan. Jadi jawabannya itu A dikurang B, gabungan C. Aku ada di D. Jawabannya D. Nah, itu gimana ya aku bisa? Kita pakai contoh himpunan aja nih. Nanti habisnya deh. Habis soal yang selanjutnya. Gitu teman-teman. Teman-teman, paham nggak? Maaf ya, kadang ngobrol sendiri. Kalau teman-teman ada yang nggak paham, tanyain aja ya. Nyampe nomor 1 dulu, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau udah cukup, kalau cukup boleh bilang C, C, C. Tapi kalau tanyain, kak ini kenapa kak pakainya kurang, pakainya kurang. Min, kenapa gitu? Boleh ada yang tanya. Tapi kalau udah aman, boleh ketik C, C, C. Atau aman. Nah, teman-teman udah aman? Kita lanjut aja atau ada yang mau tanyain dulu nih? Oh, aku tungguin. Kalau teman-teman masih bingung nih. Buat nomor 1 itu jawabannya D. Kita ke pinggir. Aduh, gede banget. Kita kirim. Jawabannya D. Sip. Kok D sih? C. Pantesan. Ini mah irisan. Si C tuh. Wih, si D irisan. Oh iya, salah. Tuh, D irisan. Maaf, maaf. C, C, C. Hasil. Yang aku lihat lagi ke atas. Cek. Jawabannya C. Kak, D sampai saya nggak belajar himpunan kalau kayak huruf N dan U itu apa ya, Kak? Nice. Oke deh, makasih deh Kak atas pertanyaannya. Aku jadi izin jelasin gitu ya. Di mana ya? Di sini deh. Over sini. Set. Nah, U itu jangan U, tapi bukan iya. Bentuknya kayak U tapi bukan U, tapi itu kayak U itu kan kalau U itu kan kayak gini. Tapi kalau itu tuh simbol gabungan gini. U nggak ada garis lagi gitu. Kalau misalnya U kan kayak gini. Ini U nih. Ini U. Aduh, ini U alfabet. Alfabet. Nah, tapi kalau ini itu irisan emang mirip U sih tapi ya bolehlah sebutnya U lah, mirip-mirip sih. Ini tuh irisan irisan gabungan, sorry. Ga hanya hilang. Gabungan. Nah, gabungan itu apa? Kalau misalnya gabungan itu eh, misalnya nih, teman-teman di himpunan A itu, misalnya di himpunan A sama dengan WWW sama dengan eh, 1, 2, 3. Misalnya di B sama dengan 3, 5, 7 misalnya. Nah, gabungan itu berarti kedua himpunan itu digabung. Jadi kalau misalnya A gabungan B sama dengan digabung nih. Ini kan kita gabung ya. 1, 2, 3 ya dulu. 1, 2, 3. Nah, di bawahnya itu kan di B itu kan 3, 5, 7. 3, 5, 7 tapi
tiganya udah masuk di A. Jadi nanti mereka tuh beririsan nanti kalau tanya irisan. Ini tuh mereka berdua tuh ke apa namanya? Udah ada tiganya, jadi tiganya nggak usah terus lagi kan tiga udah ada. Masa satu tiga tiga lima tujuh nggak usah barengan karena udah ada gitu. Mereka berdua beririsan di tiga. Berarti tulisnya satu tiga lima tujuh. Sorry. Nah jadi gabungannya itu satu dua tiga lima tujuh dari AB ini. Tapi semisalnya N tuh, aduh aku mental jauh gitu. Ini kan N ya, mirip N sih, tapi bukan N gitu. Kalau ini N alfabet, alfabet. Tapi kalau ini tuh, aduh, halus gitu, kayak gabungan kebalik, gabungan kebalik. Nah, itu irisan E, I, ini bahasa irisan. Nah, irisan itu kayak misalnya, ini kan kayak gini, A sama B, A sama B. Berarti A irisan B. Nah, A irisan B itu apa sih? A irisan B itu berarti misalnya satu satu dua tiga tiga lima tujuh apa bukan tiganya karena tiganya udah kegabung jadi nggak usah ditulis tiganya lagi kalau untuk gabungan. Nah kalau untuk irisan ya bukan gitu. Nah terus pertanyaannya kan sekarang A irisan B. Kalau A irisan B itu berarti komponen yang ada di A tapi ada di B juga. Nah itu apa? Kita kan bisa lihat nih ada tiga. Berarti tiga. Aduh komponen tiga. Jadi ada. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini digambar dalam bentuk eh, diagram gitu, lupa, diagram Venn kalau nggak salah. Diagram Venn itu jadinya gini. Hmm. Nah, kalau diagram Venn itu bentuk gini jadinya. Di sini kan satu dua kan nggak beririsan satu, ini dua. Nah, di sini tuh tiga, tiganya itu tiga, tiga, sini lima, sini tujuh, ini A, sorry, A-nya jelek banget. Ini A, sini B. Nah, A sama B itu beririsan di tiga. Tapi kalau digabung semuanya diarsir gitu. Kalau misalnya ditanya A irisan B, berarti yang diarsir tuh tiga. Ini kalau gabungannya A gabungan B, yang diarsir semuanya gitu, yang dicoret semuanya. Itu. Kamu nggak teman-teman tentang irisan sama gabung. Untuk ngapalinnya itu aku biasanya pakai, eh, misalnya U kan ada U. U itu kan gabungan. Iya, 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 makasih. Ya, makasih juga deh, Pak. Gabungan itu kan aku ngapalnya gini loh. Gabungan itu kan ada U-nya. Berarti U itu kita ambil U-nya. U-nya itu kan gabungan gitu. Gimana ya? U gabungan itu ada U-nya. Jadi dia tuh simbolnya kayak U gitu. Tapi kalau irisan gak ada U-nya kan, berarti N-nya kita ambil. N itu berarti irisan. Irisan itu simbolnya N. Gabungan itu simbolnya U. Karena gabungan ada U-nya, jadi masukinnya U gitu. Kita ngapalnya gitu. Kalau aku ngapalnya gitu. Irisan gak ada U-nya, berarti ambil N-nya. Berarti N. Gitu sih ngapalinnya. Biasanya kan teman-teman suka ketukan gabungan irisan. Ini gabungan apa irisan? Oh iya gabungan kan ada punya, berarti ini gabungan. Nah, jadi jawabannya gitu. Oke deh, makasih deh Fat. Keren juga. Nice question. Aku takutnya ada teman-teman yang masih belum diajarin tentang gabungan sama irisan. Oke deh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nama Kita lihat. Nah, selanjutnya ini kita bahas nomor 2. Ini SNMPTN 2019 juga TK. Nah, ini gambarnya. Gambarnya itu kayak gitu. Kita coba gambar. Di diagram Venn sebenarnya gambar sih. Tapi kalau misalnya udah jago mah ah, tinggal tidur weh kalau udah jago. Ini gambarnya gimana sih kalau gitu? Pakai yang pertama tuh. Cing. Cara kamu copy dulu. Copy. Paste. Ini lagi. Paste. Nah, kurang. Nah,
Woi. Nah, yang di atas itu kan yang ini. Ini tuh eh, gabungan ini tuh nanti bisa kita tulis sebagai ini. Misalnya ABC-nya mana? Ya, ABC. Ini ABC. Ini A. Sorry. Ini A. Ini B. Wih, jelek banget. Ini C. Nah, kita gambar dulu coba. Ini tuh irisan semua. Kita gambar dua. Ting. Wih, jelek amat. Kita ini lagi. Nah, kok gini gambarnya? Maaf, maaf. Oh, panjangin ya. Nah, bisa tuh. Hehe. Nah, ini. Misalnya ini A. Eh, misalnya ini A. Ini B. Kalau misalnya A irisan B itu kan berarti di sini nih. Ini A irisan B. A irisan B. A irisan B kan di sini. Nah, tapi kita bisa nul. Terus yang C itu kan gini. Jadi kalau misalnya ini kan berarti A irisan B itu kan berarti ini kan berarti. Gini. Nah, kita bisa gabungin sama si C. Berarti kalau A irisan B irisan C berarti gini. Ini sama si ini. Kita gabungin gini. Nah, gini. Cara ini. Woi. Nah, sip. Nah di sininya. Nah, ini kan di sininya. Jadi ini tuh berarti ini tuh A irisan B irisan C atau A irisan C irisan B atau dan sebaliknya pokoknya. Mereka sebut tuh berarti ini tuh bisa kita tulis sebagai A irisan woi irisan B irisan C. Nah, tapi di jawaban tahu nggak ada irisan B irisan C? Oh ada, tapi bisa lah. A irisan, iya benar. A irisan B irisan C. Atau bisa kita tulis mungkin eh, A irisan B ini B coy. A irisan B diiris lagi dengan B irisan C. Ada nggak sih di situ tuh kalau A irisan B irisan C irisan. Nah, A irisan B irisan C jadi jawabannya C. Jawabannya C. Kenapa? Karena kayak gini, misalnya mana sih, saya bilang? Ini kan kita nyari ditanyakan daerah yang di akhir, berarti kan di tengah sini. Kita tahu A irisan C itu yang ini, A irisan B itu kayak gini. Berarti kalau misalnya gini, kita ambil ininya dong tengahnya. Nah, ini C nih. Ini C. Ini A irisan B irisan C. Ini A irisan B. Wih, sama tuh. Wih. Nah, dari sini kita bisa nyimpulin kalau misalnya yang di tengah ini adalah A irisan B irisan C. A irisan B irisan C bisa kita tulis sebagai A irisan B diiris lagi dengan B irisan C. Jadi, hal yang di tengah ini adalah A irisan B irisan C atau C. C. Tuh. Tip. Paham nggak teman-teman? Aku kayaknya jelasinnya. Sumpah himpunan tuh harus banyak gambar-gambarnya, apalagi yang fan-fan gini. Teman-teman apa nggak? Aku contohinnya dalam bentuk ini deh. Coba dalam bentuk angka. Kayaknya masih agak kurang paham. Oh, jadi jelasinnya kayak kurang kok kurang. Gini aja, gini aja.
Misalnya aku dalam bentuk angka gitu ya. Misalnya aku misalin A itu sama dengan eh, himpunan ini kurung terawal ya. Misalnya 1, 2, 3. Wih, jelek banget woi. Nah, wih, 2, 3. Cari B-nya. B-nya itu misalnya, aku misalinnya 3, 7, 9. C-nya itu misalnya 3, 5. Wih, gimana dulu? Sebentar, pokoknya kenapa nih? 3, 5, 6. Nah, jadi A irisan B irisan C itu sama dengan 3. Jadi yang diiris itu yang di tengah ini kita kita bisa contohin 3. Di sini misalnya 1, 2, 1, 2-nya 1, 2, baik gede amat 2. D-nya itu 3, 7, 9. Ini kan 3 tengahnya jadi 3, 7, 9. Di sini 5, di sini 6. Jadi tengah ada 3. Jadi kita bisa nulis 3 itu sebagai A irisan B irisan C. Nanti jadi sebutin kayak gini juga. Kan A irisan B itu kan 3. B irisan C juga 3. Jadi 3. Jadi seperti ini. Paham nggak teman-teman? Aduh, kayaknya penjelasannya cepet banget coy. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Itu aku misalin sih. Biar bisa dalam bentuk angka. Teman-teman gimana? Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyain. Tapi nggak salah langsung nggak paham. Kalau sudah paham bilang cukup. Atau paham kak. Nah ini kayaknya seru nih. Cukup paham lah. Oke. Lanjut ke nomor 3 nomor 4. Yang penting kayaknya teman-teman harus nah 3 ini gampang sama 3. 3 itu kan oke. Kita baca dulu dari 1.200 pelajar ada 1.500 pelajar menyukai olahraga dan badminton. Olahraga badminton kok pelajar olahraga badminton dan 450 pelajar menyukai sepak bola. Jika XY berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin, kan dua pelajaran menyukai keduanya adalah dan XY juga sama. Oke, kita bisa nulis dalam bentuk diagram pen ini ya. Nomor, wih, wih, wih. Nah, coba kita bisa bentuk. Misalnya kita buat yang tadi itu yang pelajar yang menyukai pelajar kan 1.000 ya. Aku buat lista dulu enggak. Ya jadi wah gede amat ya. Ya, gede dikit. Wih, salah. Ini salah. Ya, pokoknya gitu. Terus kita gambar si A-nya. A itu 750 ya berarti. A itu gede tuh, cukup gede tuh. Oh iya. Nah, B itu tadi B lagi. Tadi satunya lagi itu nomor 50 pelajar berarti sedikit ya. Kurang lebih. Nah, kita tulis di sini. Ini A, ini B. A itu jangan ini deh. Salah. A itu tadi kan 75 pelajar.
A sama dengan 750. B sama dengan 650. Nah, yang semestanya itu kan 1200 nih. Itu semesta 1200. Nah, di sini itu ada 1200 peserta. Ada 1200, anggap aja semuanya 1200. Tapi di tengahnya itu A-nya itu 750 sama 650. Nah, kita tahu tadi yang beririsan itu tuh kayak pelajar lagi ada tentang ya sebenarnya jika dan minimum dan maksimal. Kita misalin dulu, kita misalin dulu deh guys. Nah, gitu. Setelah diketahui semua pelajar S atau semua pelajar itu 1200. Oh, masih titik, itu beda arti. 1200 pelajar A itu yang suka badminton, yang suka badminton atau A sebanyak 750. Yang suka olahraga ya, sepak bola yang klik sepak bola atau B sama dengan 600, 650. Nah, terus kita next itu jumlah minimum min yang suka keduanya itu X, X. Terus Y itu jumlah maksimumnya, jumlah maks sama yang suka keduanya. Nah, jadi yang ditanyanya itu X plus Y. Dan itu jumlah minimum yang suka keduanya dan jumlah maksimumnya yang suka keduanya. Nah, kita cari jumlah minimum yang suka keduanya. Jadi kan ini kan X. Yang irisannya X minimum. Jadi minimumnya suka keduanya. Terus ini kan 750. 700. Aduh. Di tengah ini berarti 750 dikurang X. Kenapa? Karena X-nya udah di tengah dong. Masa nanti 750 sama X. 650 dikurang X. Karena X-nya udah di tengah, udah diiris di tengah-tengah. Jadi kita bisa nulisin X-nya itu semestanya itu S sama dengan 750 dikurang X ditambah ditambah 650 dikurang X. Dari sini bisa kita simpulkan gitu. 750 ditambah 650 ya ini kan X min X di ini kan habis nih. Jadi sisa min X dong. Di sini kan 750 ditambah 650 nih. Jadi dikurang. Terus dari sini kita akan mau nyari nilai X-nya dulu. Yaitu berapa? X-nya itu berarti X sama dengan 750 tambah 650 dikurang dikurang X. Terus 200 berarti X sama dengan 700 sama dengan yang kok 750 ditambah 650 berapa tuh? Sorry, 1325 1400 benar. 400 dikurang S-nya itu tadi kan 1200.
Berarti kita dapat X sama dengan nilai minimum gitu. X itu berarti dapatnya 200. Nah, kita cari Y-nya. Y-nya itu berapa sih? Y itu kan berarti bisa kita tulis, berarti kan itu nilai maksimum ini kemungkinan. Misalkan lumayan hot guys. Ini buat cari X. Kita sekarang buat cari Y. Nah, buat cari Y-nya itu, eh, woi, berapa nggak? Satu. Ting. Y itu kan tadi maksimum. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Ini A. Jadi karena maksimum A-nya sama dengan 750. Woi, woi, woi. Di sini 600 B. Sorry. B-nya ini lingkaran B. B itu 650 berarti karena tadi maksimum gitu. Kita dapatnya bisa dalam bentuk B itu termasuk di A gitu. B itu termasuk di A dengan Y sama dengan 250. Berarti di sini 750 ya. 750 dikurang Y. Karena Y-nya di dalam sama dengan 100. Nah, berarti di sini kan eh, kita tahu di sini B itu bagian dari A. Bagian dari A. Ya, misal. A itu kan tadi 750. B itu 650. Nah, sedangkan tadi B itu irisan. Nanti B maksud terus nih. Y itu kan jumlah maksimal yang suka keduanya. Berarti Y itu suka keduanya, tapi berada di A yang A-nya itu 50 yang paling banyak gitu. Jadi yang kita tahu Y itu 50, berarti nilai X plus Y, sorry, nilai X plus Y, tadi X-nya itu kita ketahui 200, jumlah maksimal yang Y-nya itu kan 650. Berarti X plus Y-nya itu ada 850. 50 ada nggak? 50, 50, 50. Ada tuh di keyboard. Oh ini agak hot ya, soalnya. Ya sih cuma butuh banyak. Nah, itu jumlah jumlah min yang suka tuh berarti minimal gitu. Minimal itu kita nyari irisan dari A dan B. Tapi kalau misalnya jumlahnya maksimal berarti si B itu yang dari yang kecil kan B. B itu kan cuma 750. Yang suka sepak bola itu kan 650, berarti lebih kecil gitu. Berarti kita nyari kemungkinan, kita bisa gambar kemungkinan si A itu ya, si A itu si B itu si B itu terhimpun atau terhimpun semua himpunan bagian dari A, karena si B itu kan kecil. Karena yang ditanyakan jumlah minimal, yang keduanya si B itu jumlah maksimalnya. Gitu sih teman-teman. Ini agak susah tapi jadi harus gambar gitu. Karena jumlah minimal itu kita bisa tulis dalam bentuk irisan. Si Y yang itu jumlah maksimalnya yang suka keduanya. Maksimal itu berarti yang suka keduanya terhimpun di dalam satu himpunan. Gitu sih. Paham nggak teman-teman? Jujur ini agak hot sih. Tapi memang lah ya. Kalau di sini kita bakal belajar yang lebih, yang lebih gampang banget. Teman-teman di sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Boleh kalau ada yang tanyain. Atau udah cukup? Udah paham? Teman-teman boleh ya dibaca lagi, jangan langsung pada paham, udahlah. Nanti boleh dilihat. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain apa udah cukup? Kalau cukup boleh bilang cukup. Wah, alhamdulillah cukup. Oke, selanjutnya kita bakal belajar. Nah, ini yang gampang nih.
Nice, I like this. Nah, seharusnya ini mah teman-teman udah pada jago lah ya. Ini orang. Gimana caranya mau off? Oke. Nah, selanjutnya kita bakal latihan PK tentang aljabar. Wah, aljabar sih seru banget ini. Ini sih ramai. Nah, boleh soalnya lihat di eh, apa namanya? Di buku aja ya, di buku yang dia kirim aja ya. Oke. Nah, ini gampang nih. Soal nomor satu, jika X tidak sama satu dan X tidak sama dengan negatif 3, maka eh, nilai nilai hasil kali dari 9 kuadrat dikurang 2 kuadrat dikali nilai dengan oke. Ini berarti teman-teman tinggal dikaliin aja sih. Pokoknya yang penting X-nya nggak sama dengan satu dan X tidak sama dengan 3. Karena kalau X sama dengan satu mengakibatkan yang bawahnya 0. Mengakibatkan hasilnya 0. Coba gitu kan, Mbak. Nah, gitu. Berarti nomor satu tuh gampang ya. Satu. Jadi matematika nanti banyak aljabar tapi ini yang gampang. Per 2 dikurang 2x dikali, tadi dikali berapa kakak? 2x min 2 ya, 2x min 2 x x plus 3. Nah udah tinggal pakai perkalian aja, perkalian antara perkalian antar per kan tinggal ya udah dikaliin di sejalannya aja, yang atas atas bawah bawah sama dengan oh ini bisa dicoret ya, itu sama misalnya ini kan min 2, dua hal ini bisa dicoret guys. Ini dicoret jadi satu, ini dicoret jadi negatif satu. Nih coba kita contoh ya, kita contohin yang negatif dua. Yang 2x min 2 kalau misalnya dikali negatif dikali negatif negatif satu, berarti kan min 2 x ditambah tambah 2. Nah, saya tulis 2 min 2 x. Nah, jadi ini coret nih, jadi coret yang mata. Jadi nah ini tuh ada hubungannya, yang satu bawah dicoret atas satu, satu sama negatif satu. Ya kita tunggu. Nah, 9 min x kuadrat itu kan sama dengan, ya kita jabarin gini ya. Ya kita jabarin dalam bentuk 3 min x sama 3 plus x per satu, karena tadi kan di bawahnya satu. Terus yang itu jadi kita kaliin min satu per x plus 3. Udah ini kita ya. Berarti kita tahu, oh ini kan dikaliin berarti 3 min x, 3 plus x per x plus 3. Nah, x per 3 ini kan bisa kita x per 3, x per 3 itu sama kita sekitarnya sama yang ini. Sorry, sorry, bukan yang sekitar sama yang ini. Berarti tinggal 3 dikurang x sama dengan 3 dikurangi x. Dengan x-nya tidak sama dengan 3, ini tuh bisa jadi dikali negatif jadi x. Ya, bukan. Ini berarti harus dikali guys. Bentar. Eh, apa short term? Please. Coret. Enggak, yang coret bukan itu guys. X min 3, 3. Coretnya sama yang
apa dikaliin sama sekutunya ya? Sok bisa dicoret tau ini. Ini itu bisa dicoret, tapi sama yang atas berarti kenapa? Karena X min 3 plus 3 itu bisa jadi sama dengan eh, X plus 3, berarti di sini 3 plus X. Nah, 3 plus X itu kan, kadang sih kalau jawaban 3 plus X. Ada sih 3 plus X, tapi di sini tuh yang kita nilai karena X-nya tidak sama dengan min 3. Jadi nembak min 3. Kalau di sini X min 3, oh iya benar. Seharusnya tuh dari sini ini bisa dalam bentuk 3 plus X tahu. Bentar, aku mau coba dikaliin sekawan nih. Hmm, 3 plus X, X plus 3. Oh, nanti ribet lagi. Ya, begini. Jadi di sini tuh bisa dicoret. Oh iya benar. Karena di atas kan negatif 1, astagfirullahaladzim. Ini kan kita kali juga ya. Maaf, maaf, maaf. Wih, kok ini gimana ya salahnya? Kita kali negatif 1 berarti eh dikali aja weh. Atau kok dia nggak bisa dicoret ya. Nah, kalau ini dikali negatif 1 berarti kali ini kali negatif. Berarti di sini kan bisa terus negatif 3 plus X. Yang satu lagi eh, negatif 3 min X. Nah, di sini bisa kita tulis sebagai dengan misalnya kita kali negatif, berarti bisa ditulis sebagai X min 3 X. Nah, bisa kita tulis gini. Nah, baru ini dicoret bisa jadi X min 3. Sorry, aku ngeliat negatif ini coy. Ya, jadi jawabannya X min 3. Tekan deh, X min 3 itu jawabannya yang di cek. Ini tinggal perkalian aljabar aja sih teman-teman. Terlalu dari sini dulu deh. Dari sini teman-teman ada yang mau nanya gak? Di seharusnya dari sini kalau misalnya bingung. Ini tinggal main coret-coretan aja sih. Penjabaran. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kalau ada paham, kalau ada paham dijaga berarti. Kenapa? Kenapa dari sini bisa? Oh, bisa dari sini bisa lagi. Jadi pokoknya ini min 3x sama dikali min 1 masing-masing. Dikali min 1 kan berarti min 1 dikali min 1 dikali 3 min 3. Min 1 dikali min x berarti kan x gitu. Jadi min 3 plus x. Setelah lagi dikali lagi nih. eh, min 3 min 3 dikali min 1 min 3. X dikali min 1 min x. Jadi itu kayak gini. Terus bisa dijadiin hal ini nih. Pada saat eh, mereka semua dibalik gitu. X di depan, min 3 di belakang. X min di depan, ini di belakang. Jadi balik-balik dalam bentuk yang sama. Itu sih. Ini jawabannya apa? Gimana teman-teman? Udah paham belum? Kalau ada yang belum paham, boleh ya di komen. Kak ini gimana? Kok bisa jadi ini, gini? Aman, aman. Kalau nggak aman, kalau udah aman, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya lebih gampang. Mungkin ini nanti teman-teman bisa baca-baca lagi aja ya. Aku mau ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini kan mungkin agak senang ini agak gampang. Kita bisa jawab banyak gitu ya. Ya. Nomor 3 tuh sangat amat ya. Nomor 3 tuh kan tadi
Yang kita tahu itu kan 3 dikali www dikali dikali 3 3 sih. 2 ditambah 4 dikali S sama dengan 14. Benar gak? S ya. Tuh, 2 ditambah 4 2 ditambah 4 dikali S sama dengan 14. Nilai S nya berapa? Nah, ini 2 ditambah 4 itu kan 6 dikali S sama dengan 4. Berarti, oh sorry, nggak bisa, karena kan ini perkalian dulu ya, kalau misalnya dikerjain. Berarti yang bisa kita lakukan itu 4 dikali S, 4S, tambah 2. Nah, kalau 4S ditambah 2 kan nggak bisa. Berarti 4S sama dengan, ini kita tinggal kita pindah ruesin aja, 4 dikurang 2, sorry. Iya, 4 dikurang 2. 14 ketang. Kok aku tulis 14? 14 dikurang 2, 4S sama dengan 14 dikurang 2 kan 12. Jadi S sama dengan 12 per 4. 12 per 4 berapa? 3. Berarti S sama dengan 3. Ini tinggal main pindah ruas aja. Ini nggak bisa ya 2 tambah 4, soalnya kita perkalian dulu. Yang kemarin kita udah pernah bahas. S-nya 3, Kak. S-nya 3. Iya benar, S3. Benar. Makasih deh, Pak. Iya benar-benar. Saya pikir S8. Iya, S-nya 3. Berarti jawabannya itu C. Nice deh, Pak. Makasih juga udah ada aman. Oke, selanjutnya kita bahas yang... Nah, 4 nih. 4. Ini 2023 semua nih. Gampang nih sekarang nih. Ini sama ini deh. Ini agak ribet tadi boleh. Itu yang nanti bawah-bawahnya gampang lah ya. Nomor 4. Nomor 4 sama nomor 4 deh, 4 dulu. 4 itu kan 9 dikurang 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 sama dengan terus itu. Nomor 3. Nomor 3 nomor 4. Nomor 4. 9 dikurang 18 dibagi 3 sama dengan K. Ya benar. Kan dicek. Nah, yang kita tahu 9 Nah, di sini kan ada pembagian. Kalau pembagian berarti utamain pembagian 9 dikurang 18 bagi 3 itu 6 berarti ya. 6 sama dengan K. Maka K-nya sama dengan K sama dengan 3. Tuh jawabannya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Nah, benar Marsha. Ih, mantap juga. Gampang kan? Kalau misalnya kayak ini masih gampang-gampang kan? Terus akhir nih. Yang si ini. 10 kurang 6 kali A. A-nya berapa? Ini deh gampang nih, ini tinggal di nol. A-nya berapa guys? A 10 dikurang 22. A-nya itu berarti A sama dengan positif, negatif, negatif. Ya, A sama dengan oke deh, kayaknya teman-teman ada belum? Oke, yes. Teman-teman ada belum? Nah, aku lagi bahas ya. Itu kayaknya teman-teman ada yang lihat deh, sebentar ya. Tadi kan nomor 5 ya. Itu tuh 10 dikurang 6A. 6 kali A, sorry. 6 kali A sama dengan 22. Nah, nanti teman-teman belajar. Nah, yang kita tahu kan 6 kali A itu kan harus kalian duluan kan ya. Berarti 10 dikurang 6A nih. 6A sama dengan 22. Nah, kita tahu nih berarti min 6A. Kita pindah ruasin dong. Min 6A sama dengan 22 dikurang 10. Berarti min 6A sama dengan minus 12. Sebentar. Oh iya bener dong.
Oh, ada yang keliru, Pak. Iya, benar. Jadi, ada nggak jawabannya kalau dua? Dua-dua dikurangi 10, akan positif. Negatif tanpa. Ada nggak jawabannya dua kalau dua, teman-teman? Oh, ada di dua nih, C, C. Mantap, mantap. Jawabannya C. Sip. Oke, dari sini teman-teman udah paham belum ini kayak sama? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini ke bawahnya gampang lah, nyari D, nyari L, dan seterusnya. Sampai alhamdulillah. Min 12 itu kan. Oh iya bener. Kenapa 12-nya jadi min ya? Oh iya bener-bener 12-nya jadi 12 doang. Berarti ini jadi min 2. Oh iya, min 2 tuh apa tadi? B kalau nggak salah. Oh iya makasih. Iya bener, min 2, sorry. Makasih Nijat. Majir, makasih Cinta. Dan siapa tadi yang buat lagi? Iya min 12, iya bener. Kayak ada yang aneh, tapi apa ya? Iya bener guys, maaf, maaf. Jawabannya B. Sip. Tuh, sip, makasih, makasih dari koreksi. Iya min 2, bener-bener min 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ini masih tentang PK. Selanjutnya kita bakal bahas. Nice. Tentang, wah ini cukup susah guys. Kita bakal bahas, 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 bahas. Hmm, satu soal aja, tapi aku nyari yang cukup mudah gitu ya. Di kerja ini tentang PM. PM itu tentang geometrik. Ini agak relatif. Apa masih bahas, bahas PK, masih bahas PK aja deh tuh. Karena jamnya di sini, aku mau bahas nomor nomor 7. Itu mungkin nanti buat geometri. Nah, selanjutnya gitu. Nomor 6 sama nomor 7 biar cepat. Nah, nomor 6 sama nomor 7. D memenuhi, berarti D itu apa gitu. Jadi kita tahu min 40 tambah 6. Tambah kali. Nah, kali D sama dengan 8. Maka kita cari D-nya itu berapa. Jadi kan ini min 40 ditambah 6D sama dengan 8. Berarti 6D sama dengan 8 ditambah 40, 48. 48. 48. D sama dengan 48 dibagi 6. 48 dibagi 6. 9. Eh, aku jadi lupa sih. Iya. 8 ya. Oh ya 8. 8 ke 8 kan naik dari pintar. Kasih, iya benar 8. Oh, kebencet. Oh, enggak. Lanjutnya yang L. L itu berarti kan L plus 25 dibagi 5 sama dengan 15. L tambah, kan kita harus pembagian dulu ya. 25 bagi 5. 25 bagi 5 itu kan berarti 5 sama dengan 15. L sama dengan 15 kurang 5. L sama dengan 10. 15 kurang. Ada. 10 itu, benar nggak? 10, 10. Nice. Kita ini bapak. Nah, pernyataan 1 dan 2, 1 dan 2. Ya, boleh deh, boleh, boleh. Tapi ini panjang nggak ya? Panjang sih.
Nomor 9 aja gimana? Nomor 8 kayak apa ya? Jadi takut waktunya nggak cukup gitu. Nomor 9. Kita bahas nomor 9 selanjutnya. Jika M memenuhi 2 plus 15M, yaitu 2 plus 15M sama dengan 5, maka nilai M adalah kotak yang berapa? Jadi 2 ditambah 15 per M sama dengan 5. Nah, teman-teman tahu kalau misalnya, pada tahu ya, kalau misalnya 2 ditambah, ini kan M-nya itu bisa dipindah sini jadi kali. Karena ini pembagian itu. Jadi 2 tambah 15 sama dengan 5M. Nah, 2 ditambah 15 itu kan, nggak bisa. Karena ini bukan perkalian, maaf. Maaf, nggak bisa. Ini bukan perkalian. Kalau perkalian bisa, maaf, ini tambahan. Nah, 15, sorry, 5 ya. Nah, di sini 15 per M. Kita pindahin luas yang ini dulu deh, yang duanya. Jadi 5 dikurang 2 ya. 15 per M sama dengan 5 dikurang 2 kan 3. Nah, kalau kayak gini baru bisa pindah luas. 15 sama dengan 3M. Karena ini pindah sini jadi kali M nanti. Nah, jadi kali M, 3M 15. Berarti M sama dengan 15 bagi 5. Ada nggak 5? Oke, kok nggak ada BC-nya? Oh iya, nggak ada BC-nya dia. Berarti M-nya 5 ini. Nah, ya, betul. Pak Sifania Mas udah pada jago. Kayaknya pada pahamnya aljabar. Ini namanya materi aljabar. Aljabar itu adalah suatu teknik matematika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Kayak misalnya X ditambah, misalnya gini nih. Aku ngambil ini contoh soal beda aja. X eh, min 2 sama dengan 0. Misalnya gitu. Berarti eh, X sama dengan 2 kan, beda luas. Kenapa X sama dengan 2? Kita coba substitusi. X-nya kan tadi X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya kali sama dengan 2. Berarti 2 dikurang dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi aljabar itu adalah suatu hal yang bisa membuat pernyataan tersebut benar gitu. Berarti X itu X itu berapa yang menghasilkan itu sama dengan 0 gitu. Jadi X itu sama dengan berapa, kita bisa pindah luas kan tadi. Sama dengan 2. Jadi pada saat X sama dengan 2, maka mengakibatkan sama dengan 0. Sama gitu. Sama kayak yang tadi, yang ini nih. Karena 2 ditambah 15M, kita coba ya. 2 tambah 15M sama dengan 5. M-nya kan sama dengan 5. Kita coba ya. Kita coba masukin. Masukin aja sini aja deh. 2 ditambah 15 per M sama dengan 5. Ya, ya 5. Nah, tadi kan M-nya kita ketahui 5. Berarti 2 ditambah 15 bagi 5 sama dengan 5. Benar gak? 2 ditambah 15 bagi 5 kan 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Ya, benar. Berarti M-nya sama dengan 5. Gitu. Paham nggak teman-teman tentang aljabar? Aljabar itu berarti ide gimana cari nilai hal tersebut biar jadi jadi sama gitu, pernyataan tersebut sama dengannya sama dengan yang sama dengan luas kiri sama dengan luas kanan. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini masih PK seperti dua-duanya. Paham kak? Oke deh, alhamdulillah. Nanti mungkin aku kasih materi-materi selebihnya gitu ya tentang pernyataan lagi. Oke deh, mungkin karena udah azan juga, takut teman-teman karena ada yang mau ibadah juga sama mau istirahat di sini. Ini ada pertemuan lagi nggak sih teman-teman tuh? Ada ya? Ada sobat. Ada jam setengah 4, oke deh. Karena ada jam setengah 4, jadi takut teman-teman mau istirahat juga, karena waktu juga udah melewatin ya, sekarang sampai 11.45, tapi jadi kan juga kepotok sama Kang Timur ya. Jadi mungkin untuk materi PK eh, cukup sekian. Nanti PPT-nya, nanti meet-nya meet. Nanti cara-caranya aku kirim ke grup, sama recordannya boleh teman-teman dibaca-baca lagi. Seharusnya masih ada satu bahasan lagi tentang PM, cuma waktunya nggak cukup gitu ya. Yang aku kirim di grup, jadi mungkin pembahasannya sampai situ aja dulu. Aku mau ngucapin tidak terasa, iya nggak terasa. Semangat ya kalian ya. Tapi paling seru tuh PK tuh lebih gampang ya daripada penularan daripada PM.
karena emang PK tuh kayak lebih ke apa ya, hitung-hitungannya lebih dapat, tapi kalau matematika lebih ke rumus-rumusnya gitu. Jadi teman-teman semangat lagi belajarnya. Iya kak, bener bener. Atau kita belajar PK aja ya, enggak deh, jangan deh, kegampangan dong nanti. Nah, mungkin cukup sekian gitu ya pertemuan dari ini. Aku mau ucapin makasih banyak pada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar, untuk menjemput impian PTN teman-teman. Jadi aku mau ucapin makasih banyak sekali lagi. Mohon maaf gitu ya kalau tadi aku ngomongnya kayak gak belibet, cepet gitu. Terus aku kayak ngerjain soal sendiri loh. Tapi eh, kadang tuh kalau lagi ngerjain soal jadi nggak kepikiran sama teman-teman sekitar gitu. Karena kita lagi fokus sama soalnya. Jadi maafin gitu ya kalau aku lebih fokus sama teman-teman aku, teman-teman sama soal aku kayak ngerjain dulu baru nanti aku jelasin gitu. Jadi dari aku mungkin cukup sekian. Mungkin terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf jika ngomongnya cepetan dia sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, aku mau